Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan tetapkan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Datang dengan segenap hati kita, datang dengan segala rasa syukur kita, datang dengan rasa hormat kita, dan percayalah bahwa Tuhan hadir di tempat ini menjamah setiap kita, mengubahkan setiap kita. Kita percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan berdaulat di tempat ini. Datang, saksikan, nikmati, rasakan kuasa hadirat Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga akan disampaikan di tempat ini dan setiap kita boleh mendapatkan berkat daripada kebenaran firman Tuhan pagi siang hari. Siapkan hati kita untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kembali di hadapan Engkau Tuhan. Datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, datang dengan rasa syukur terima kasih kami Tuhan. Kami Tuhan datang juga Tuhan dengan rasa hormat kami, kagum kami akan Engkau Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Yang begitu baik, yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Pagi siang hari ini Tuhan kami datang Tuhan, mempersembahkan hidup kami Tuhan, tubuh roh jiwa kami Tuhan, sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami, inilah hidup kami, inilah ibadah kami Tuhan pagi siang hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu, meninggikan dan mengagungkan Engkau Yesus Tuhan.
Siapa yang dipuji Tuhan Tuhan adalah yang diakui, Allah yang kudus Tuhan, Allah yang berkuasa Tuhan.
Firman-Mu Tuhan di dalam Filipi Tuhan berkata bahwa Engkau meninggikan, Engkau ditinggikan oleh Allah. Nama-Mu di atas segala nama, supaya di dalam nama-Mu bertekuk lutut semua kuasa yang ada di langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut di bawah kuasa kaki-Mu Tuhan. Dan setiap orang berseru mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Yesus kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan terus menyatakan Tuhan di tempat ini, atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Segala pemerintahan akan diubah. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan jauh lebih besar dari segala kuasa apapun yang bekerja di dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan. Dari mulai awal sampai akhir Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang bekerja atas tempat ini, atas setiap kami Tuhan. Jumpai kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah kami, ubahkan kami dan pulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus setiap kami mau lebih lagi Tuhan, memuji menyembah bersyukur bagi nama Kau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh memberi salam di kanan depan belakang, kita katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur, dengan nyanyian, dengan pujian yang terbaik, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi beserta kamu namanya.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nama di atas segala nama Yesus. Namanya berkuasa atas setiap kami. Amin. Namanya Tuhan. Dia benar. Kota
saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang memerdekakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, 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 Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membebaskan setiap ikatan-ikatan belenggu Tuhan, setiap kami dari segala belenggu Tuhan, dari segala belenggu dosa Tuhan, dari segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat Tuhan, dari segala sakit penyakit untuk keturunan Tuhan, untuk kegagalan, untuk kemiskinan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami dibangkitkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami yang percaya akan menerima janji-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus. Jemaat-Mu dibebaskan, jemaat-Mu Tuhan dibebaskan. Jemaat-Mu disembuhkan ya Tuhan, jemaat-Mu dipulihkan Tuhan. Jemaat-Mu dimerdekakan ya Tuhan. Dari segala ikatan-ikatan duniawi Tuhan, dari segala belenggu dosa Tuhan, dari segala roh jahat Tuhan, roh sakit penyakit roh kutuk di dalam nama Tuhan Yesus, semua dibebaskan Tuhan. Bagian dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ada kesembuhan
Firman Tuhan di dalam Yohanes, kau belum meminta sesuatu apapun di dalam nama, minta maka kau akan menerimanya, supaya sukacitamu semakin penuh. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita meminta apapun yang kita inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita meminta kesembuhan, katakan aku meminta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita butuh pemulihan, katakan dalam nama Tuhan Yesus kami butuh dipulihkan. Jika kita butuh jalan keluar, katakan dalam nama Yesus kami butuh jalan keluar. Mari percayalah, ini firman Tuhan berkata, jika kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka kau akan menerimanya. Jika kau percaya, maka kau akan menerimanya. Mari, setiap kita yang mau mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama mari meminta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Tuhan, yang buta boleh melihat Tuhan, yang tuli boleh mendengar, yang lumpuh boleh berjalan. Maka dia mati Tuhan bangkitkan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Firman-Mu berkata bagi setiap kami Tuhan. Dan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami akan menerima. Bagi hari ini jemaat-Mu Tuhan meminta Tuhan kesembuhan. Bagi hari ini jemaat-Mu meminta pemulihan. Bagi hari ini jemaat-Mu meminta keselamatan. Bagi hari ini jemaat-Mu menerima jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah jemaat-Mu. Terjadilah kejadian. Ya sakit jemaat-Mu disembuhkan Tuhan. Ya berbeban berat berikan keberkahan Yesus. Mari bersatu di dalam nama Yesus yang memulihkan setiap kami. Nama Yesus yang memulihkan. Nama Yesus. Nama Yesus yang memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam
Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Amin. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mendengar Tuhan firman Tuhan. Saat Petrus Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh Tuhan. Petrus berkata kepada orang itu, perak dan emas tidak aku miliki, tetapi apa yang aku punya akan aku berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah, berjalanlah. Maka orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami berikan kuasa Tuhan. Kami berikan kuasa, setiap kami jemaatmu diberikan kuasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus pakai Tuhan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus mau perkatakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Apapun yang saat ini yang sakit, apapun yang lumpuh, apapun yang tidak berjalan, apapun Tuhan yang gagal, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya baik, semuanya normal, semuanya diberkati Tuhan, semuanya sembuh, semuanya sehat Tuhan, di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ini adalah isi hati. Ini adalah apa yang Tuhan mau untuk kami cepat melakukan, kerjakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Saat kebenaran firman Tuhan tabur Tuhan atas kami. Kami boleh merenungkan, melakukannya Tuhan, sehingga firman itu boleh berbuah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan mengurapi Tuhan hamba lebih lagi Tuhan dengan urapan yang double porsi Tuhan, dan hikmat dan penghayatan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, dengan sukacita kami Tuhan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan baik, amin. Katakan Tuhan baik. Ya. Saya percaya hari ini Tuhan merupakan hari yang luar biasa dalam hidup kita, karena hari ini kita akan belajar tentang beyond our limit. Jadi kehidupan kita yang di luar akal sehat kita, di luar batas kita. Karena tahun ini temanya yaitu level up. Saya rindu tahun ini setiap kita itu mengalami kenaikan dalam hidup. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kesulitan Tuhan bangkitkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan dobrak dan akan jalan Tuhan. Itulah Tuhan kita. Hari ini temanya yaitu tentang concurrent darkness, artinya yaitu tentang menaklukkan kegelapan. Tapi saya akan bahas dari segi kehidupan, ya. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang kadang-kadang mustahil bagi kita itu tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Maka tema bulan ini sebetulnya cukup menarik dan saya sangat tergugah karena saya mengalaminya dalam hidup saya. Saya nggak pernah nyangka hari ini seperti ini tuh, nggak pernah. Ya. Nggak pernah ada gitu. Ya. Nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang. Saya dulu SMA tuh kalau ngomong gagap gemeteran gitu. Saya orangnya tuh penakut gitu. Tapi Tuhan buat semuanya itu jadi berubah. Termasuk kehidupan kami, keluarga kami, ekonomi kami, bagaimana mengalami level up, mengalami kenaikan dalam hidupnya. Ya. Karena waktu Tuhan God walking beyond limit, waktu kita berjalan Tuhan, kita akan berjalan di luar batas kita. Saudara pernah membayangkan tentang Esther? Esther. Kenapa Esther bisa jadi ratu? Iya kan? Padahal saingannya itu 127 negara. Karena Ahasiweros itu menguasai dari India sampai Ethiopia. Dan waktu itu pemilihan ratu itu 127 istilahnya negara bagian itu harus mengirimkan wanita yang paling cantik diseleksi. Tapi yang heran kenapa Esther yang dipilih? Saudara nggak pernah mikir kan kenapa Esther yang dipilih? Esther itu orang buangan. Waktu itu sebetulnya bangsa Yahudi itu mau dimusnahkan.
Tapi waktu kita walking by limit, kita berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu itu jadi mungkin. Amin. Saudara pernah lihat tentang pemilihan ratu sejagat, ratu kecantikan? Saya pernah nonton di televisi, ya. Itu bukan hanya cantik secara fisik, tapi dia juga dilihat intelijensianya, kepandaiannya, pintas, dan semuanya. Bodi tubuhnya dilihat gitu kan. Pada waktu itu kan belum ada internet, belum ada sekarang lihat tuh di WhatsApp tuh. Ya kan? Karena waktu pemilihan ratu kecantikan, orang suruh berdandan pakai dandanan kaun malam, berdandan pakai kolam renang, ya kan? Itu semua dinilai bagaimana berjalannya, ya. Jangankan ada kubis, manusia aja nempel kubur. Tapi kenapa Esther yang dipilih? Itulah Tuhan yang buat. Juga dalam hidup kita. Kenapa kita dipilih oleh Tuhan dan saudara ada bersama saya hari ini? Itulah Tuhan. Dan kita akan mengalami next level itu dalam hidup kita. Kita akan mengalami level up itu dalam hidup kita. Ya. Makanya temanya bulan ini adalah bagian of limit. Di luar batas kita, di luar kemampuan kita, di luar apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya. Nah, kita akan belajar dari satu orang yang bernama Yefta. Yefta itu orang biasa. Tapi bagaimana dia menjadi orang yang luar biasa di dalam hidupnya? Mari kita buka saja di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim yang 11. Hakim-Hakim yang ke-11. Saya bacakan saja sambil menerangkan kepada saudara, nanti saya bagikan kesimpulannya. Yefta dan Geliat judul, ya. Yefta dan Geliat. Ayat pertama dikatakan, adapun Yefta orang Geliat itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Geliat. Juga istri Geliat melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta, katanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, Yefta itu lahir dari hasil perselingkuhan, ya. Anak haram, orang bilang sekarang. Anak haram. Maka dia tidak mendapat bagian di dalam hak waris, ya. Makanya di ayat yang kedua dikatakan, juga istri Geliat, artinya istri yang asli, istri pertamanya anak-anak lelaki melahirkan anak. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain, artinya perempuan haram. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, diam di tanah Tob, ayat 3-nya, di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dia. Artinya karena frustasinya Yefta itu terpuruk dan menjadi orang jahat di dalam hidupnya. Karena sebetulnya dia tidak mau dilahirkan dari anak haram itu. Ya. Tapi mari kita lihat pada akhirnya. Ayat yang 4, beberapa waktu kemudian Bani Ammon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Ammon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari apa? Tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima atas kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Ammon. Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku?
Mengapa kamu datang sekarang kepadaku dan pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah kepada tua-tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami berperanglah melawan Bani Amon, maka aku akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarnya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu. Nah, ini yang sebelah sangat penting saudara perhatikan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Ini yang terakhir, ini penting. Tadi saya cerita tentang Esther. Kenapa Esther dipilih itu karena Tuhan. Kenapa Yefta itu bisa menjadi panglima di sana? Itu juga karena Tuhan. Ya. Nah, kita belajar dari kisah hidup Yefta. Mengapa Yefta orang buangan? Maka kata kalau orang sekarang itu orang bajingan, gitu kan? Tapi bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian dalam hidup kita sehari-hari. Tadi saya katakan, kapan saya ngobrol dengan teman saya di Bandung, teman saya ngomong gini, Pak Jojo, kalau dipikir-pikir, saya juga nggak nyangka kalau ada hari ini. Dia orang Kristen yang taat, ya. Dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iya Pak, saya juga nggak nyangka ada hari ini. Siapa yang buat? Tuhan. Esther siapa yang buat bisa jadi ratu? Tuhan. Padahal persaingannya begitu ketat. Saya dulu penasaran, kenapa ya Salomo bisa jatuh cinta sama orang Moab? Moab itu adanya perbatasan antara Yordan sama Israel. Saya ngomong ke leadernya, Pak saya mau tahu coba mana Moab. Oh ya Pak, sini. Itu orangnya cantik-cantik bener kayak boneka. Yang laki ganteng-ganteng bener. Pantesan ya Salomo tertarik, dia bilang. Itu salah satu istilahnya, tapi Esther bisa mengalahkan karena Tuhan. Nah, Yefta menjadi pahlawan karena Tuhan. Jadi bagi kita yang sekarang sedang mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami keterpurukan, mari kita pandang bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan sekarang. Maka tema pada bulan ini yaitu bayar oleh. Kita akan hidup di atas kemampuan manusia. Kita akan hidup di atas batas itu. Ya. Dan Tuhan sanggup itu. Nah, ada 3 hal. Kenapa Yefta itu bisa menjadi panglima untuk padahal dia orang buangan? Ada 3 hal. Yang pertama mari kita lihat di ayat yang 1 sampai 2. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri-istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak istrinya itu, maka mereka yusir Yefta kepadanya, engkau tidak milik pusaka kepada keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi langkah yang pertama untuk kita bisa naik level, kita bisa level up, kita bisa mengatasi kegelapan di dalam hidup kita, yaitu kita jangan mau didikte oleh keadaan. Itu yang pertama. Jangan pernah mau didikte oleh keadaan. Ya, orang tua saya tuh orang miskin, orang tua saya tuh nggak punya apa-apa, saya tuh sekolah nggak jangankan sarjana SMA aja nggak lulus. Jangan pernah mau didikte oleh keadaan. Yefta tidak mau didikte oleh keadaan.
Nah, seringkali kita tidak mengalami level up, seringkali kita mengalami buy or limit, ya. Karena apa? Kita didikte, membiarkan diri kita didikte oleh keadaan. Kita dibelenggu oleh setan. Ya. Orang dibelenggu gimana sih? Nggak pernah bisa lepas. Jangan mau dibelenggu oleh keadaan kegelapan. Ya, sehingga kita kehilangan fokus akan janji Tuhan terhadap diri kita. Ya. Mari kita belajar untuk kita jangan mau pernah didikte oleh keadaan. Ya. Jangan pernah mau didikte oleh keadaan saat ini. Saya akan kasih kesaksian seorang yang bernama Asimur Kantel. Dia seorang Amerika. Dia hidupnya waktu kecil sangat miskin luar biasa. Karena dia bukan bekerja di pabrik kapas, tapi dia hidupnya itu memunguti kapas yang dari pohon untuk dijual, ya, membantu ibunya. Ibunya itu bisu tuli. Rupanya diperkosa, lahirlah Asimur Kantel. Ya. Saya waktu membaca kisah ini saya cukup, aduh, kasihan anak. Udah lahir nggak punya bapak, bapaknya siapa juga nggak tahu, karena istrinya itu, mamanya itu bisu tuli. Mungkin waktu diwawancarai sama aparat keamanan polisi di sana, sama bapaknya dia nggak bisa ngomong, nggak jelas. Dan dia hidup sangat miskin luar biasa. Dia hanya pemungut kapas untuk dijual, membantu ibunya. Tapi Asimur Kantel itu tidak pernah didikte oleh keadaan. Kalau pagi dia bantuin ibunya memungut kapas yang jatuh. Kalau di kampung saya di daerah Jawa Tengah itu Iwan tahu namanya pohon randu. Saya nggak tahu di Jawa Barat namanya apa, ya kan? Jadi pohon randu itu menghasilkan kapas. Karena zaman dulu tuh kalau tanya Pak Joni, kasur itu nggak pakai busa tuh, pakainya tuh kapas gitu ya, tidur kan, makanya banyak itunya, kumannya gitu kan. Nah, hidup sangat miskin, tapi Asimur Kantel itu tidak didikte oleh keadaan yang ada. Dia pagi bekerja, dia sore sekolah, dan Tuhan buat dia menjadi orang yang cerdas sehingga dia sempat kuliah di Harvard. Ketemulah dia dengan Obama. Dan tahu akhir hidupnya tentang Asimur Kantel, dia menjadi penasehat keuangan atau BI-nya, istilahnya Amerika, dari seorang yang biasa. Itulah Tuhan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan mau didikte oleh keadaan saudara. Ya. Jangan pernah mau didikte. Ya. Yefta lahir dari Ankara, tapi kenapa dia bisa bangkit, mengalami level up, ya, mengatasi kegelapan di dalam hidupnya? Karena dia tidak mau didikte oleh keadaan. Nah, seringkali kita didikte oleh keadaan. Kalau hidup saya dan istri saya, keluarga saya didikte oleh keadaan, saya nggak ada hari ini. Yang penting kita mau berjalan bersama Tuhan. God walking, kita akan lihat terus naik.
Saya melayani Tuhan tanpa pamrih dalam hidup saya. Makanya saya rindu Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pelayanan. Saya melayani Tuhan tanpa pamrih lah. Kurus tidak tahu, Iwan tahu saya dulu bolak-balik ke Kuningan. Saya tanpa. Saya itu ketua pendiri Sasono Mulya, pemakaman gratis di Cirebon. Dan tahun kemarin saya minta mengundurkan diri. Saya bilang saya udah 25 tahun. Udahlah Pak Joko, jangan kamu itu pendiri. Kan Dewan Penasehat nggak berat, iya betul Dewan Penasehat nggak berat. Tapi kalau saya duduk terus di situ, saya bilang, apa bedanya saya dengan ketua partai? Pendiri kayak SBY jadi pembina, ya kan? Megawati jadi Dewan Pembina, sama aja hidup saya nggak ada rupa bedanya, saya bilang. Saya nggak mau lah. Karena orang Kristen itu harus tahu 3 hal, tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu, gitu kan? 3 hal itu penting, itu orang Kristen. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu, gitu kan? Malu Pak, saya udah 25 tahun bercokol di sini. Dan kalaupun saya nanti meninggal, saya minta teman-teman jangan saya dimakamkan di Sasono. Nanti dikira saya akan menggunakan fasilitas itu dalam hidup saya. Saya bilang saya nggak mau. Kita dipanggil ingat itu untuk melayani, bukan untuk menguasai atau memiliki. Keliru Pak. Berjuang. Yang masih muda-muda layani itu. Saya dulu sama istri saya nggak ada capek-capeknya. Waktu itu saya heran, kok saya bisa dirikan gereja sekaligus 4. Kuningan, Kadipaten, Tegal, Kalijaga. Nggak ada capeknya waktu itu. Tapi umurnya memang masih sicak, masih 40. Sekarang udah 50 lebih 18. Iya kan? Udah 68. Tapi puji Tuhan kasih kesehatan saya tiap 6 bulan karena istri saya lihat cari suami yang ganteng kayak gini, yang baik hati itu susah gitu kan. Dan ayo Pak tes, normal semuanya, ya kan? Mari kita layani Tuhan dengan tulus. Mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih. Jangan ada kepentingan pribadi. Ya. Jadi yang pertama supaya kita mengalami buy on limit, hidup di atas rata-rata, hidup di dalam kuasa Tuhan, kita jangan pernah apa yang pertama didikte oleh keadaan. Yefta walaupun dari anak haram tidak didikte oleh keadaan. Yang kedua yaitu ayat yang ke-9. Kata Yefta pada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Ammon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Nah, yang kedua kita harus menyadari apa? Panggilan hidup kita. Kalau yang pertama kita jangan mau didikte oleh keadaan, yang kedua kita harus menyadari panggilan hidup kita. Yefta bangkit. Dia tidak mau menjadi pecundang dalam hidupnya. Dia tidak mau kumpul di dalam kumpulan-kumpulan gerombolan perampok dan sebagainya. Tapi dia menyadari panggilan Tuhan dalam hidup, untuk menjadi pejuang, tapi menjadi apa? Pemenang. Demikian setiap kita, masa depan kita adalah masa depan yang penuh apa? Ingat, masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan apa? Tuhan nggak pernah buat kita itu menjadi orang gagal, nggak ada Pak, ya kan? Nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya jadi orang gagal. Anak SD aja zamannya saya waktu itu apa cita-citanya, suruh nulis dokter, insinyur gitu kan, dokter Andes gitu kan, apa istilah? Nggak ada yang cita-citanya mau jadi hansip, nggak ada. Semua pasti pengen yang tertinggi dalam hidup.
Ya kan? Nggak ada. Apalagi Bapak kita di surga. Saudara, Tuhan harus kita sadari panggilan dalam hidup kita, juga panggilan di dalam pelayanan kita. Musa, saya kenapa bahkan belum di sini. Musa itu orang yang ngomongnya sadar. Ternyata saya barusan pernah baca Benny Hinn itu juga orang yang gagap. Tapi kenapa bisa dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia mau menyadari panggilan dalam hidupnya. Setiap kita datang ke sini, maaf kata, bukan hanya sekedar menjadi jemaat, tapi kami mari mulai saling melayani dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat di tempat ini, karena setiap kita ada di sini itu untuk menjadi berkat untuk yang lain. Layani apa aja. Jadi asyar, tim kunjungan, pemain musik, ya kan? Ya, sesuai dengan talenta kita. Tuhan kuat. Bayang kita akan hidup di atas rata-rata. Waktu Musa menyadari panggilannya, ya, apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Masalahnya dalam hidup kita itu mengenai panggilan itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Waktu Musa katakan saya nggak punya apa-apa, mana tongkat dilempar jadi ular. Apa sih yang Tuhan nggak bisa buat? Jadi yang pertama, kita jangan pernah mau didikte oleh keadaan kita. Ya udah tua gitu kan? Ya udah Pak, udah tua melayani dulu saya udah. Wah, jangan. Umur itu hanya sekedar angka. Mari kita level up, mari kita naik level kita. Jadi yang pertama kita jangan mau didikte oleh keadaan. Yang kedua, menyadari panggilan kita dalam hidup kita. Kita menyadari panggilan dia untuk dia menjadi panglima dan tentara di Filistin. Caranya gimana? Ayat 11-nya cukup menarik. Dikatakan, Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Yaitu kita waktu kita berjalan bersama Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, kita apa yang disebut dengan di sini God walking by you. Kita berjalan bersama Tuhan. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, apa yang mustahil itu tidak menjadi mustahil. Yang terakhir yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga di ayat yang ke-9 masih kata Yefta pada Tuhan, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atas mereka. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan membuat seperti katamu itu, yaitu selain menyadari panggilan dia dalam hidupnya, yang ketiga yaitu tidak mudah menyerah. Karena orang yang gagal di dalam hidupnya melihat penghalang itu, melihat masalah itu sebagai penghalang. Tapi orang yang berhasil dalam hidupnya melihat masalah itu sebagai peluang. Seringkali dalam hidup kita ada masalah menyerah, ada persoalan menyerah. Jangan pernah menyerah, never give up. Ayo, mulai bulan ini saudara bangkit. Tadi sebelum kesini saya biasanya suka makan di Sehati. Dulu tiap bulan sebelum sini saya makan di rumah makan Sehati di apa itu Cilimus kesini jalan. Kan Pak Hajinya jalan tuh
Nah stop. Aduh bos, saya kena stroke. Saya bilang, Ci, semangat. Haji harus jalan terus. Saya kasih kesaksian tentang teman saya jalan di Cirebon namanya Atuk. Atuk itu orang Tiongkok. Nah stop. Tapi dia tetap berjalan di Bima bersama saya. Padahal kalau jalan jatuh. Tapi dia nggak berusaha berjalan pakai krok itu. Apa itu yang bukan tongkat tapi krok itu kalau jalan. Tapi dia terus berjalan. Akhirnya 3 bulan kemudian karena dia tiap hari rajin itu dia sembuh dalam arti belum normal tapi udah bisa berjalan. Makanya dalam hidup ini kita jangan pernah menyerah pada keadaan. Ya kan? Saya tadi bilang ke Haji itu, saya bilang Ji, semangat Ji, semangat waktu kita mengalami masalah, mengalami persoalan. Jangan kita menjadi terpuruk, menjadi kita rasanya saya tidak berarti, rasanya sekarang saya jadi orang tidak berguna. Keliru Ji. Ayo bangkit, never give up. Iya bos, iya bos. Dia kalau manggil bos, iya bos, iya bos. Ayo Ci bangkit. Kita bangkit dari seorang perampok menjadi seorang pahlawan dalam hidup. Juga demikian kita. Ya, kita jangan pernah mau. Kita harus bangkit dan apa? Dari kegagalan kita. Apakah itu sakit penyakit, masalah, persoalan. Tadi saya katakan yang pertama kita jangan didikte oleh keadaan. Yang kedua kita harus menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Artinya waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan buat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. 2 Korintus 1 Korintus 2 atau 2 Korintus 1 dikatakan demikian. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak terbesit dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Saya melayani Tuhan dari dulu, makin tulus, nggak ada kepentingan dalam hidup saya. Makin tulus, layani aja. Ya, saya nggak pernah hitung-hitungan di dalam melayani. Suatu ketika bahkan saya tuh pernah janji dengan gereja itu bukan gereja besar, jemaatnya sekitar 40. Saya tuh suruh melayani di gereja besar. Saya bilang Pak, saya nggak bisa. Saya udah janji melayani di sana dan saya udah dijadwal dari bulan lalu. Jadi nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya nggak, karena saya nanti terus. Saya nggak mau milih-milih. Oh ini gereja besar, adem, makannya enak, enggak. Saya terus terang dari dulu makin terus. Tanya teman-teman saya nggak pernah ada kepentingan. Jadi Pak, kembali ayo kita never give up. Engkau sedang mengalami sakit, mengalami keterpurukan, jangan pernah menyerah. Ingat Yesus bisa lakukan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saya tutup dengan kesaksian saya sekali lagi. Saya dulu tuh hobi sepedaan. Suatu ketika saya pulang bersepeda, udah sampai rumah, rupanya karena faktor usia, casing boleh 50 gitu kan, boleh 47, tapi karena faktor usia, saya habis sepedaan terlalu capek, keseimbangannya kurang, saya jatuh, hampir pingsan di depan rumah, hanya melangkah begini, ininya kecantol, jatuh saya. Anak saya yang dokter bilang, apa harus dironsen? Ngapain dironsen? Harus Pak dironsen. Yaudah ronsen.
Ternyata tulang saya nomor 3 dan 4 itu ngengsot. Operasi gimana? Aduh, operasi. Saya tuh ingat pendeta Juju gitu ya. Pendetanya gereja Isa Al-Masih. Dioperasi di Siloam karena dia badannya gendut gitu kan. Ditungkerkan di sini, operasinya jalan, dibalik mati. Saya mati dibalik itu pendeta Juju itu. Aduh, itu teman saya di BGS pendeta Juju meninggal. Untung itu Siloam yang meninggal pendeta, kalau nggak dituntut itu luar biasa. Iya kan? Ruhanya dia kehabisan napas. Iya kan? Karena kan harusnya mereka mungkin dia tengkurap terus gitu kan. Nah dia meninggal. Aduh, saya bilang nggak mau operasi. Jadi gimana? Saya cari-cari, ada yang kasih tahu. Ada di fluid. Udah nggak apa-apa, saya jalani di fluid. Pertama seminggu sekali, capek sih capek. Seminggu sekali, hanya dipijit gitu ya. Itu untuk orang yang stroke, memang untuk head namanya head gitu ya. Jadi itu memang metode dari Inggris. Ya, untuk stroke, untuk orang yang jatuh, karena tulang saya itu mengsot. Nah, supaya tulang saya itu biar rata begitu. Ya. Saya terapi hampir 1 tahun. Saya jalan itu. Puji Tuhan nyambung lagi, nyambung. Aduh, puji Tuhan, Tuhan tolong. Padahal dokternya udah ngomong, kalau Malaysia dokternya masih muda. Dokter spesialis olahraga setelahnya itu. Jadi dia bilang, Om 2 hal ya, nggak boleh mengangkat berat. Yang pertama, yang kedua nggak boleh jatuh lagi. Ya. Saya bilang ke dokternya, Dok, kalau saya jatuh lagi, berarti saya lebih bodoh dari kerbau. Saya bilang. Karena kerbau pun tidak pernah jatuh dalam lubang yang sama. Ternyata waktu saya main ke Labuan Bajo, ya kan, naik ke Bukit Amelia. Itu sebetulnya belum untuk wisatawan, tapi tempatnya bagus sekali. Anak saya di atas manggil-manggil, Pak, bagus sekali, Pak. Nggak kalah sama yang di Sorong Irian, nama itu Sorong Irian itu ada tempat wisata namanya, itu terkenal kan. Nggak kalah, Pak, bagus sekali. Raja Ampat. Jadi penasaran saya naik. Setelah saya naik, saya baru sadar, ini gimana turunnya gitu kan. Gimana turunnya gitu. Waktu itu badan saya masih gemuk, masih 89 gitu. 88, 89, gimana turunnya gitu kan. Terus ada anaknya ya jemaat William, mungkin tahu ya, anaknya William manggil saya Papi. Udah aja Papi di belakang Aaron yang berjalan, tapi pegangan aja di punggungnya dia kalau manggil saya Papi. Ternyata waktu berjalan dia kepleset, dia jatuh. Saya itu jatuh. Waduh, dia luka-luka, saya sih nggak luka. Ternyata tulang saya putus. Aduh. Saya sampai datang lagi ke dokternya senyum-senyum aja. Kenapa Om? Saya bilang saya habis jatuh lagi. Dokternya ketawa aja. Jadi gimana? Terapis lagi ya. Nggak mau operasi Om. Nah, mau. Saya ingat pendeta Juju deh. Saya pikir nggak mau. Saya akhirnya diterapis lagi. Terapis. Hampir 1 tahun lagi saya bolak-balik Jakarta tiap bulan. Awalnya 2 minggu sekali. Sampai saya nyuri-nyuri waktu kalau hari Minggu online aja. Akhirnya diterapis. Dan Tuhan buat keajaiban itu dalam hidup saya. Setelah itu, ini berapa lama Dok? Saya bilang, Om, 6 bulan juga nyambung lagi. Nyambung 6 bulan. Memang alatnya itu saya suruh tengkurap, kalau itu ininya dipencet,
ininya dinaikkan tuk gitu. Jadi rupanya supaya itu orangnya balik lagi. Akhirnya puji Tuhan, saya penasaran, tapi kok kalau buat jalan saya masih kadang-kadang nggak enak ya. Perjanjiannya paling lambat setahun, Om akan balik lagi. Setelah setahun kok belum baik. Saya penasaran ke dokter Muki, dokter ahli apa itu namanya ya, tulang itu. Nah saya ke sana, dok, kok saya belum baik sih? Coba lihat ronsennya, di ronsen lagi. Setelah dilihat dia sendiri geleng-geleng kepala. Bapak tuh bersyukur karena orang Islam sih. Ya ngomong puji Tuhan, Bapak bersyukur. Bapak tuh ada pengakuran jadi tulangnya tuh bisa nyambung sendiri. Aduh, puji Tuhan. Kok masih sakit, dok? Ya namanya tulang barusan nyambung, ototnya belum nempel, gimana bisa sembuh? Pak Bapak sabar, dia bilang. Jadi gimana? Udahlah, Bapak gini aja, banyak-banyak makan. Orang Jawa sih banyak-banyak makan bolek, ketela dua masih bolek bahasa Sundanya. Bolek ya? Banyak-banyak makan bolek, dia bilang. Oh iya? Cuma makan itu? Iya banyak Pak, Bapak banyak makan bolek. Itu bagus kalau untuk penyambungan. Murah amat saya bilang makan bolek. Ya kan? Dan puji Tuhan saya sembuh. Sampai hari ini. Tapi saya udah hati-hati. Aduh jangan jatuh lagi sepedaan. Saya bilang udah nggak usah sepedaan. Sepedanya dilempar aja sekarang. Ya kan? Aduh. Makanya mari kita belajar untuk kita terus naik level dalam hidup kita, untuk kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya nggak perpanjang firman Tuhan, tapi ini biar menjadi kekuatan untuk menjadi berkat. Mari yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan akan berikan terobosan. Caranya yaitu 3 hal, jangan didikte oleh keadaan, mari menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita hidup bersama Tuhan, karena waktu kita hidup bersama Tuhan, God walking by you. Kita akan dibawa ke level, next level. Dan yang ketiga, yaitu never give up. Jangan menyerah dalam keadaan. Saudara yang lagi sakit mengalami keterpurukan, jangan pernah menyerah. Ingat, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan itu nggak ada jalan buntu. Ya kan? Makanya Ica sampingan kan ngomong gini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kasih dan kuasanya dibukanya jalan. Tapi hari ini yang terakhir, yuk kita naikkan satu pujian. Hiasi kehidupanku dengan kelurahanmu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hanya saat ini semuanya akan
kami tidak akan pernah mengalami keterpurukan. Karena hari ini Tuhan kuasa-Mu menyatakan yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan Tuhan Kau kuatkan, bahkan yang saat ini mengalami jalan buntu di dalam ekonomi, di dalam masalah keluarga keuangan, kami percaya Kau itu jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Bagaimana kami boleh mengatasi tiap kegelapan dalam hidup kami? Karena kami sadar betul, waktu kami berjalan bersama Engkau, maka setiap tipu daya iblis itu telah dipatahkan dalam nama Yesus. Waktu kami berjalan bersama Engkau, maka masa depan kami itu masa depan penuh harapan. Apa yang mustahil itu menjadi tidak mustahil, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biar kasih anugerah-Mu menyertai kami. Mari semua yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Kita mau terima kuasa daripada Tuhan dan kita mau terima pemulihan daripada Tuhan. Semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah terbatas kuasanya. Amin. Yang tidak pernah terbatas Tuhan kasih-Nya. Dan tidak pernah terbatas hikmat-Nya. Kami percaya kami akan mengalami level up Tuhan yang daripada Engkau. Pada saat kami benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, membangun relasi yang akrab dengan Engkau, menanti-nantikan Tuhan. Pada saat itulah kami boleh melihat tangan Tuhan yang kuat mengangkat kami ke tempat yang lebih tinggi daripada keberadaan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Kebenaran-Mu ya Tuhan tidak tergoyahkan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang tetap punya kuasa. Dan kebenaran firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah yang kami dapat lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami bawa dan kami naikkan kepadamu, menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Bapa, kami tahu sebagaimana Yefta ya Tuhan mengalahkan kegelapan dalam kehidupannya. Dia tidak mau didikte oleh keberadaannya. Dia tidak mau didikte oleh keadaannya Tuhan. Keadaan yang mungkin tidak mengenakan, yang mungkin tidak biasa-biasa. Tapi dia Bapa tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Tapi dia benar-benar menyadari akan panggilan Allah. Bahwa Allah memanggil hidupnya untuk lebih daripada pemenang. Memanggil hidupnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terjadilah Tuhan itu atas hidup kami ya Bapa. Dan kami tidak mau menyerah dengan semua keadaan kami. Mari Allah Roh Kudus menguatkan roh kami, menguatkan iman percaya kami, memandang ke depan, memandang kepada Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas kuasanya. Firman-Mu berkata, asal kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah. Terjadilah. Terima kasih untuk firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menambahkan iman percaya kami, yang menumbuhkan kepercayaan kami lagi Tuhan, yang memberikan pengharapan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Tejo ya Bapak, urapi dia Tuhan, perlengkapi lebih lagi untuk terus di masa-masa yang Tuhan masih percayakan atas hidupnya. Dia tetap memberikan Tuhan hidupnya untuk melayani Tuhan. Berkati istri, berkati anak, keluarga, cucu menantunya Tuhan, seluruhnya berkati. Mereka mengecap kebaikan Tuhan karena mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berjalan, tapi mereka memberi hidup mereka untuk melayani pekerjaan. Berkati hamba dalam seluruh kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada pagi menjelang siang hari. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman.
Terlebih Tuhan, kami juga membawa korban persembahan kami, korban ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan yang tidak seberapa yang Tuhan sudah percayakan, lebih daripada apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepadamu. Itu adalah korban ucapan syukur kami kepada Tuhan, ucapan terima kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Berkati setiap kami, tangan-tangan kami Tuhan, yang memberikan, yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau membukakan tingkat-tingkat langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan, dengan berkat yang berkelimpahan, sehingga kami tidak meminta-minta roti, tapi kami mendapatkan roti daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Berkati setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan, cucu menantu Tuhan, segala sesuatu usaha yang kami kerjakan, sekecil apapun Tuhan berkati, menjadi besar dan menjadi berkat Tuhan bagi hidup kami dan bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak menjadi lelah, kami tidak menjadi letih, kami tidak menjadi lesu Tuhan, karena kami menanti-nantikan Tuhan. Kami akan mengalami level up, bukan mengalami level down Tuhan, karena Engkau Allah senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi kehidupan kami ya Pak. Terima kasih Tuhan, sepanjang 1 minggu ke depan kami mau taruhkan dan kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami berjalan dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan. Keluar masuknya kami Tuhan dalam kehidupan kami tetap aman dalam perlindungan. Tidak ada mara bahaya sekecil apapun, tidak ada sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kami, tapi kami benar-benar sehat dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah diliburkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, sehingga kami benar-benar berjalan dengan perjalanan Tuhan, dengan tudung payung daripada Allah, berjalan pada satu kemuliaan kepada kemuliaan, berjalan pada satu kemenangan kepada kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mempercayakan hidup kami kepadamu sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam hidup kami. Kami melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkatlah tanganmu dan berserahlah hanya kepada Tuhan saja, karena daripadanya lah kita mendapatkan segala sesuatu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.